Oke, Arif, silakan Arif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Arif Dayat. Di sini kita akan membahas tentang sistem bilangan komputer, yang mana ini adalah bahasan pokok penting dalam ilmu komputer dan juga ilmu teknologi. Nah, jadi teman-teman, untuk sistem bilangan komputer ini itu banyak sekali penerapannya, banyak sekali pengaplikasiannya, terutama di bidang komputer dan ilmu teknologi ini. Terutama dalam penerjemahan bahasa manusia ke dalam bahasa robotik atau bahasa komputer, itu pasti akan menggunakan sistem bilangan komputer itu sendiri. Baik, kita lanjut lagi di slide berikutnya, yaitu definisi dan juga deskripsi dari sistem bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Jadi maksudnya di sini adalah 10 macam simbol itu dari angka 0 ke angka 9 ya. Jika dihitung-hitung itu adalah 10 angka gitu. Jadi bilangan desimal disebut bilangan basis 10. Nah, selanjutnya logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan atau two state element, yaitu off dan on. Nah, dari logika komputer inilah akan terbentuk konsep di mana yang kita pakai yaitu sistem biner. Nah, nilai dari sistem biner ini hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai, yaitu nilai kosong dan nilai satu. Untuk sistem bilangan itu menggunakan suatu bilangan dasar, yaitu basis atau radix ya yang tertentu. Baik, untuk sistem bilangan ini kita bagi 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama itu sistem bilangan desimal dengan basis 10, sistem bilangan biner dengan basis 2, sistem bilangan oktal dengan basis 8, dan yang terakhir sistem bilangan heksadesimal dengan basis 16. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Nah, sistem bilangan desimal atau basis 10 ini adalah suatu sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kita menghitung pun menggunakan sistem bilangan desimal. Selanjutnya, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan juga dapat berupa pecahan desimal. Ya, notasi dari bilangan desimal itu ada pada layar berikut ini. Silakan untuk teman-teman dilihat ya. Baik, kita lanjut lagi ke sistem, ke contoh soal dari sistem bilangan desimal di sini. Di sini adalah contoh-contoh dari pendefinisian sistem bilangan desimal tersebut. Silakan untuk teman-teman melihat di layar ini ya, di mana kita punya sistem desimal 325 basis 10 ya. Angka kecil di belakang 325 itu adalah penulisan basis dari sistem bilangan komputer. Nah, di sini kita definisikan bahwa 325 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 tambah 2 kali 10 pangkat 1 tambah 5 kali 10 pangkat 0. Baik, kita lanjut lagi ke sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2. Nah, dalam sistem bilangan biner ini itu mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 simbol saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai berikut ini ya. Nah, di sini n-nya itu sama dengan 0 atau 1 dan a-nya itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, di mana itu adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Baik, contohnya seperti berikut. Di sini kita akan menerjemahkan ya bilangan biner ke dalam bilangan desimal, di mana di sini ada aturannya. Nah,
Untuk aturannya itu, kita pertama kali adalah menuliskan dulu bilangan binernya dengan basisnya. Nah, setelah itu ya sama dengan 1 kali 2 pangkat 3. 1 ini adalah bilangan biner dan 2 pangkat 3 ini adalah bilangan operasionalnya untuk mengoperasikan atau mengkonvertkan ke dalam bilangan desimal. Seperti itu juga ya, ditambah terus 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya adalah 8 tambah 4 tambah 1 yang menghasilkan 1310. Baik, kita lanjut lagi ya. Sistem bilangan oktal atau sistem bilangan basis 8. Nah, di dalam sistem bilangan oktal ini itu mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dan basis 10 ini dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Nah, di mana N-nya itu adalah bilangan oktal dan A-nya itu adalah bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N-nya. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya seperti ini. Untuk pengoperasiannya, untuk merubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, baik. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16. Nah, sistem heksadesimal atau basis 16 ini mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah simbol. Nah, selanjutnya adalah karena angka yang telah dikenal ada 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka tambahan, yaitu A sampai D, E, dan F. Dengan nilai A 16 sama dengan 10, nilai B 16 itu 11, C 16 itu sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya bilangan heksadesimal ini yang melebihi 10, ya setelah bilangan 9, maka itu langsung kita tulis notasi A. Itu mewakili 10 dan seterusnya begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh, eh, mohon maaf, di sini ada lagi definisi dari bilangan heksadesimal ya. Nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai berikut, ya, di mana N-nya ini adalah bilangan heksadesimalnya dan juga A-nya ini adalah bilangan bulat yang dalam desimal yang menyatakan posisi relatif. Dan seperti ini untuk mengkonvertkan atau mengubah bentuk bilangan heksadesimal ke dalam bilangan desimal itu. Ya, bisa dilihat pada layar Anda ini. Baik, ya bisa dipahamin. Nah, selanjutnya di sini adalah konversi desimal ke biner. Nah, di sini untuk cara yang pertama itu yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2 ya. Nilai 2 ini adalah nilai basis ya untuk bilangan biner. Jadi untuk konversi desimal ke biner ya seperti tadi biner ke desimal itu ada yang dikali adalah relatif desimalnya, maka untuk desimal ke biner ini yang dibagi adalah nilai basisnya. Nah, cara ini menggunakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang. Untuk lebih jelasnya silakan bisa disimak ya contoh di bawah ini. Nah, di sini kita memiliki bilangan desimal 77. Maka 77 ini kita bagi 2, itu hasilnya 38 ya. 38 pasti ada komanya gitu. Nah, komanya ini adalah sisa 1 ya. 38,2. Nah, 0,5 ini adalah sisa 1. Nah, jika tidak ada koma atau bilangan itu sempurna ataupun bilangan itu genap atau apapun itu sisanya adalah 0, seperti itu. Nanti kita akan dapat bilangan yaitu 1001101. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini adalah konversi pengubahan bilangan. Nah, di sini ada untuk bilangan desimal 98 ya, kita tinggal bagi-bagi semua 2 dengan hasilnya itu 1100011. Baik. Nah, selanjutnya adalah konversi dari desimal ke oktal. Nah, untuk desimal ke oktal ini, itu konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses pengubahan bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 8 atau basisnya.
Untuk memahami silakan bisa disimak contoh di bawah ini ya. Di sini kita punya bilangan desimal ya, kita ingin ubah ke oktal, maka bilangan itu dibagi 8. Nah, jika dibagi 8 hasilnya adalah 9 sisa 5. Ya, kita ambil sisa dan hasil terakhir dari pembagian desimal ke oktal, yaitu 5, maaf, 115. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, konversi bilangan desimal ke heksadesimal ini merupakan suatu proses pengubahan bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Dengan cara ini membagi bilangan desimal itu dengan nilai 16 yaitu nilai basisnya. Silakan untuk teman-teman untuk melihat contoh di bawah ini ya. Nah, di sini 77 bagi 6 ya hasilnya adalah 4, sisanya 13. Maka 13 ini kita karena ini kelebihan dari 9 ya, maka kita inisialisasikan dengan huruf. Hurufnya itu yang mana? Yang D, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah convert dari bilangan biner ke desimal ya, seperti ini. Bisa dilihat tabel berikut ya. Nah, boleh juga nanti setelah dinonton YouTube-nya itu di-screenshot juga boleh gitu. Karena ini adalah patokan banget untuk mengkonversikan bilangan biner ke desimal, jadi harus dihafal gitu istilahnya. Baik. Nah, di sini ada contoh konversi bilangan biner 10111101 ke bilangan desimal ya, seperti ini. Jadi untuk bilangan di sini ada 100 ya, 100, sudah itu 10 ya. Jika di total ini hasilnya adalah 10111100. Nah, hasilnya juga kalau dijumlahkan untuk bilangan desimal itu hasilnya adalah 92. Jadi bilangan biner ini ya, yang tadi saya sebutkan itu bilangan desimalnya adalah 92. Oke. Nah, selanjutnya adalah biner ke oktal ya. Untuk biner ke oktal ini, cara mengkonversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Silakan kita lihat di sebelahnya ya. Nah, seperti ini. Kita step pertama itu kita ambil dulu bilangan 3 bilangan di belakang. Nah, setelah itu 3 bilangan lagi di belakangnya, sudah itu adalah bilangan sisa. Nah, kemudian dari tiga bilangan ini kita konversikan ke oktal, ya. Kita konversikan ke oktal hasilnya adalah 134 dalam basis oktal atau basis 8. Baik, ini adalah contoh konversi bilangan heksadesimal ya teman-teman ya. Nah, di sini ada gambar ya, di mana kita mengambil kalau tadi oktal itu kita mengambil tiga digit angka biner di belakang, maka untuk heksadesimal ini kita mengambil 4 digit angka di belakang ya. Lalu kita konversikan masing-masing ke dalam heksadesimal. Jika lebih dari 9 itu kita inisialisasikan dengan huruf ya. Di sini ada huruf C. Jadi untuk bilangan biner 10111100 itu adalah bilangan heksadesimalnya 5C dengan basis 16. Baik, kita lanjut lagi ya. Di sini adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, bilangan oktal ini kita tinggal kalikan aja ya, seperti mengkonversi eh, bilangan biner ke dalam desimal juga, tapi untuk bilangan desimal untuk bilangan biner itu kita menggunakan basis 2, tetapi di sini kita menggunakan basis 8 ya. Jadi 1 kali 8 pangkat 2, 4 kali 8 pangkat 1, dan 5 kali 8 pangkat 0. Dijumlahkan semua, lalu hasilnya dapat 101. Nah, baik. Di sini ada lagi bilangan biner ke oktal ya. Mengkonversi bilangan biner ke oktal yaitu dengan mengambil 3 karakter dari kanan. Setelah itu cocokkan dengan angka pada tabel. Nah, jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 di kiri angka tersebut untuk memudahkan pengoperasian seperti ini ya contohnya.
Nah, kita mengambil 3 karakter dari kanan dulu. Nah, setelah itu kan ini rata ya semua ya. Kita, setelah binernya itu sudah kita blok ya, blocking ya istilahnya, lalu kita konversikan ke dalam bentuk oktal. Nah, lalu kita gabung tuh oktalnya. Nah, nanti dapat 3671 dalam basis 8. Baik. Nah, selanjutnya adalah bilangan biner ke heksadesimal. Nah, kalau misalnya untuk oktal itu kita bagi 3 ya, kita bagi-bagi 3, maka untuk heksadesimal ini kita bagi 4 gitu. Nah, di sini ada bilangan biner. Nah, untuk mengkonversikan ke bilangan heksadesimal, itu kita blocking 4 dulu bilangan dari kanan ya. Lalu seterusnya, nah setelah itu kita, jika ada bilangan yang lebih dari 9, kita pakaikan huruf jika 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu dapatlah bilangan heksadesimal dari biner tersebut adalah EFD4 dengan, basis 16. Baik. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke biner. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke biner itu dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit 3 oktal ke 3 digit biner. Untuk tabelnya ya, silakan nanti kita lihat. Lalu di sini kita akan membahas contoh konversi bilangan oktalnya saja dulu. Ya, untuk tabelnya itu teman-teman bisa juga cari di internet, di Google ya, ketik saja konversi bilangan oktal ke biner, nanti ada. Nah, di sini kita sudah, memakai dari tabel ya misalnya ya. Nah, di situ kan tabelnya udah ada pengelompokannya dan angka-angkanya tuh. Nah, kita, bagi 3 dulu angka binernya. Nah, setelah dari kanan. Nah, setelah itu, setelah kita bagi 3 ya masing-masing, lalu kita, jadikan ke, oktal gitu masing-masing. Jadi nanti bilangan oktal 145 yaitu sama dengan 1001, 100, 101. Baik. Selanjutnya adalah bilangan oktal ke biner. Nah ya, di sini dengan cara menerjemahkan angka ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sama juga ya, bagi 4, 5, 7, 3. Kita cari dulu binernya masing-masing. Lalu setelah dicari binernya masing-masing, kita tidak perlu menjumlahkan, itu langsung digabung gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Baik, selanjutnya adalah bilangan oktal ke heksadesimal. Nah, yaitu dengan cara menerjemahkan angka biner melalui tabel ya. Jadi untuk bilangan oktal ke heksa ini caranya itu mungkin agak ruwet ya gitu ya. Karena kita harus mengkonversi dulu ke biner, binernya itu lalu kita konversi ke heksadesimal seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal ke biner. Nah, di mana bilangan heksadesimal ke biner ini ya, yaitu dengan cara menerjemahkan angka heksa ke dalam biner melalui tabel ya nanti ya. Jadi teman-teman bisa dicari tabelnya, tetapi, bedanya tadi ya, saya jelaskan lagi, bedanya tadi dengan, bilangan oktal itu kita bagi, bilangan binernya itu ada 3 yaitu untuk setiap, bilangan oktal. Tetapi untuk bilangan heksadesimal itu ada 4 bilangan biner gitu. Nah, nanti tinggal digabungkan saja. Baik. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal ke oktal, ya dengan cara juga sama menerjemahkan dulu ke bilangan biner, lalu bilangan biner ini kita terjemahkan lagi ke dalam bentuk oktal. Nah, selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Nah, seperti kita mengkonversi bilangan biner ke desimal ya, seperti itu. Kalau bilangan biner ke desimal itu kan basisnya 2. Nah, kalau misalnya heksadesimal ini kan basisnya 16, maka tinggal kita operasikan aja bilangan 16 dengan mengikuti kaidah yang berlaku ya. Misalnya seperti ini, C kali 16 pangkat 2, 5 kali 16 pangkat 1, dan 4 tambah 4 kali 16 pangkat 0. Nah, di sini C-nya ini adalah bilangan 12. Baik, di sini adalah tabel dari konversi bilangan ya, setiap bilangan misalnya biner ke oktal, oktal ke biner, heksadesimal ke biner, desimal ke biner, seperti itu. Jadi teman-teman, tidak perlu lagi kayak mencari repot-repot gitu ya di Google tadi, tapi teman-teman bisa juga men-screenshot di sini.
ataupun menangkap layar ya istilahnya. Nah, untuk, sebenarnya ini kalau mau dihafal sih silakan ya, tapi kalau misalnya nggak dihafal juga nggak masalah, yang penting dipahamin dan dipakai gitu. Baik, ini adalah digit oktal dan 3 bit. Nah, di sini, adalah konversi dari digit oktal ya, dengan 3 bit, bilangan biner. Selanjutnya adalah, digit heksadesimal, yang satunya tadi oktal, ini adalah bentuk heksadesimalnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.